Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Ni Tian Jijun. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Namun meski begitu Xiao tak menjelaskan mengenai tentang Tan Yun kepada gurunya. Dan dari sini sang guru memerintahkan Gong Sun untuk mencari tahu identitas dari pemuda itu di semua divisi senjata. 放心，徒儿不会让您失望的。是，徒儿告退。 Setelah itu scene berpindah di pegunungan. Terlihat Tan Yun yang sedang berlayar kemudian bertemu dengan pria bejat yang tadi mengganggunya. Tentu tujuan kedatangan tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk membunuhnya. Akan tetapi Tan Yun yang sekarang tentu bukanlah Tan Yun yang dulu. Di mana kali ini Tan Yun memiliki 11 pedang yang dengan itu ia pun seketika menggunakannya hingga mengaktifkan sebuah formasi pedang yang sangat mengerikan. Awalnya semua orang meremehkannya, namun setelah merasakan formasinya, kali ini semuanya pun ketakutan dan berniat untuk mencoba melarikan diri. 居然都会布剑阵了，鸿蒙屠神剑阵，大家小心！ Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kali ini tak ada kata maaf. Dengan itulah satu persatu dari mereka seketika tewas dibantai Tan Yun. 阵法即可不攻而破，金之绝杀。 Dengan itu, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya ke divisi obat. Setelah tiba, Tan Yun mendapati Daniu yang tengah menangis. Tentu ia pun menanyakan mengenai masalah Daniu hingga membuatnya bersedih. Ternyata berita itu berkaitan dengan tetua Sen yang akan dieksekusi. Karena diketahui tanaman rumput giok yang tempo lalu dirawatnya itu harus mati karena sebab yang belum diketahui. Mendengar itu Tan Yun tentu tak percaya akan rekannya yang telah berbuat suatu kesalahan untuk merawat tanaman itu. Yang bahkan hanya dengan suatu tanaman, seorang petani penjaga obat Jaurun akhirnya dieksekusi. Ya, kekejaman itu tiada lain hanyalah dilakukan oleh tetua 12 Luwu untuk menyembunyikan kejahatannya. Mendengar semua tragedi ini Tan Yun jelas tak tinggal diam, dirinya berjanji bahwa di masa depan Luwu akan dibunuhnya. 李自全死在了山间，现在卢武恨不得杀了你。丹麦我必须回去，我不会让沈之士死的。 Di sela perbincangan itu tiba-tiba seorang wanita muncul. Dirinya mengaku teman Meng Yi yang kini melaporkan situasi Meng Yi yang tidak baik-baik saja. Sontak mendengar itu Tan Yun dengan cepat meminta si wanita untuk mengantarnya ke tempat Meng Yi. 上武灵咒，梦遗就是在那座疯癫上被人抓住的。 Singkat cerita mereka pun sampai, tapi tiba-tiba 林印这个贱人，都去死吧！ Ya, tiba-tiba di sana muncul seorang lelaki yang seketika menyerang Tan Yun. Yang ternyata mereka berdua merupakan pasangan bejat yang kali ini menjebak Tan Yun. Ia pun disiksa hingga terus dihajar oleh keduanya. Hingga akhirnya ia pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Beruntung Daniu yang melihatnya ia pun segera merawatnya. Tapi Tan Yun kali ini ia berniat menyelamatkan tetua Sen. Dengan itu ia pun meminta Daniu untuk mengantarnya ke kebun obat untuk mengeceknya. Setelah sampai Tan Yun digendong ke tempat rumput itu ditanam. Dengan cepat ia pun mengeceknya. Dan akhirnya Tan Yun menemukan penyebab kematian tanaman ini yang bukanlah kesalahan perawatan. Melainkan tanaman ini itu telah diracuni guys. Setelah mengetahuinya Tan Yun pun pergi ke Gunung Peri Bingking. 就沈之士要钱，快！ Dan di sana kali ini juga sudah terlihat Sen Subing dan semua tetua yang siap melihat prosesi hukuman mati dari tetua Sen. Ya, hukuman ini merupakan sebuah hukuman yang diklaim atas kelalaian tetua Sen karena telah gagal merawat bahan obat yang sangat langka itu. Di kala itu Sen Wende mencoba memohon dan meminta keringanan atas hukuman yang diterima temannya itu. Namun hal itu tak berguna karena Sen Subing sudah kekeh untuk menghukumnya. Adiknya juga datang yang sama halnya dengan Wende, yakni meminta keringanan atas hukuman kakaknya. Waktu pun tiba dan proses bunuh diri akhirnya dimulai. Beruntung di saat itu juga Tan Yun muncul dan menjelaskan semuanya mengenai bahan obat yang mati itu. 是素兵对不起您，难辞其咎。您一路走好。二弟送您了。
Ya, Tan Yun mengatakan bahwa bahan obatnya itu telah diracuni oleh seseorang dengan sengaja melakukannya. Awalnya Tetua Sen dan semuanya tak percaya akan ungkapan Tan Yun. Namun setelah menjelaskan kematian bahan obatnya dengan detail, semua orang nampak kaget dan terkecuali Sen Subing yang tertarik dengan penjelasan Tan Yun. Dengan cepat ia pun memerintahkan pada tetua ke-6 untuk mencari tahu kebenaran dari bahan obat ini. 你们都留在这里。 属下马上召集丹麦3000只绣魂手，必定可以揪出他来。 Setelah penundaan hukuman mati, Sen Subing kemudian memanggil dua kakak beradik beserta Tan Yun. Sen Subing nampaknya penasaran mengenai keilmuan Tan Yun yang tadi menjelaskan akan bahan obat tersebut. Ya, ia menanyakan pada Tan Yun mengenai asal-usul pengetahuan Tan Yun, yang ternyata Tan Yun menjawab bahwa semua keilmuannya itu didapatkan dari buku kuno peninggalan keluarganya. 家族有一张不知存放了多少年的骨纸。 Ia pun kemudian disuruh untuk memulihkan diri karena luka yang dideritanya. Di saat yang sama, Sen Subing kemudian menanyakan mengenai kinerja Tan Yun di kebun obat Lingsan. Seketika Sen Subing menjadi terkejut dikala mendengar kehebatan Tan Yun yang bisa menghajar hingga membunuh dua kakak beradik Li Jikuan dan Li Jian. Tetua Sen berpikir mengenai kekuatan Tan Yun yang kini memasuki 300 daftar terkuat. Namun meski begitu Sen Subing menyayangkan karena jiwa janin Tan Yun hanyalah sampah yang kemungkinan tak bisa memasuki ranah pemurnian jiwa. Tak lama setelah perbincangan terjadi, tiba-tiba Wende pun datang dan melaporkan mengenai dirinya yang telah menemukan bukti racun tersebut. 属下已经找到。 Tentu Luwu yang mendengarnya ia sangat panik sampai-sampai meminum sebuah pil untuk menghilangkan jejak racunnya. 下毒之人是谁？ Namun meski begitu Sen Subing masihlah meminta penjelasan mengenai muridnya yang telah meracuni bahan obat ini. 12长老，你可有话要说？ Dengan mulut ularnya Luwu malahan terus mengoceh bahkan terus mengatakan hingga menuduh Tan Yun penyebab masalah ini. Tapi semua ungkapannya memang tak masuk akal. Dengan begitu Sen Subing menghukum Luwu dengan berlutut di kebun obat sampai waktu yang tidak diketahui. Setelah diputuskan mereka pun pergi dan kembali ke kediaman masing-masing. Tersisa tinggallah kakak beradik yang kini mengobrol dengan Sen Subing. Mereka tentu tak percaya mengenai ungkapan Luwu mengenai tentang muridnya itu. Yakni benar, Sen Subing nampaknya telah tahu atas kelakuan Luwu yang sengaja meminum pil penghilang bau untuk menyembunyikan racunnya. Tapi Sen Subing masihlah belum bisa membunuhnya karena dirinya mempunyai orang dalam di divisi gerbang peri. Setelah perbincangan selesai, tetua kakak beradik akhirnya pergi. Kali ini di sana muncullah tetua ketiga gerbang peri yang tanpa diduga memperlihatkan kebejatannya pada Sen Subing. Namun Sen Subing melawannya hingga akhirnya tetua pun mengancamnya untuk segera menyiapkan pil untuk ketua Tang selama 1 bulan lamanya. Tentu jika dalam 1 bulan pil obat belum disiapkan, maka Sen Subing haruslah mendapati hukuman yang sangatlah kejam. Di sisi lain di kediaman Tan Yun, di sana tanpa diduga muncul Jian yang kini memberikan 2 surat dari Meng Yi dan juga Xiao. Tapi waktu bertemu Tan Yun hanyalah sebentar karena takut dipergoki gurunya yang dengan itu ia pun pergi dari tempat tersebut. Dan tentu setelah itu Tan Yun pun membaca suratnya dan tersenyum tipis. Singkat cerita Tan Yun pun kembali bergerak, ia berniat pergi untuk melakukan pelatihan di tempat kultivasi ruang dan waktu. Ia pun menuju kota Huangpu yang tanpa diduga di sana ia bertemu dengan sekelompok orang yang lagi-lagi memprovokasinya. Ketuanya bernama Pang He, ia terus-menerus meremehkan Tan Yun hingga pada akhirnya Tan Yun tak tahan dan mengamuk menyiksanya. Bahkan tak tanggung-tanggung semua anak buahnya juga diratakan. 听说很嚣张，过来。哈你大爷！ Tentu Pang He merasa panik dan mengancam pada Tan Yun mengenai jika membunuhnya maka 3 tetua gerbang dalam akan memburunya. Tapi meski begitu Tan Yun tak takut dan kembali menyiksanya. Semua orang yang melihat pemandangan ini tentu mereka pun tak percaya bahwa nyatanya seorang petani kebun obat nampaknya sedang menyiksa seorang praktisi sejati. Setelah terus menyiksanya, si Pang He akhirnya berjanji bahwa ia tak akan lagi meremehkan hingga mengganggu murid tukang obat. 让杂役弟子毫无人权可言，你就是卑微的杂役，给被你羞辱的杂役弟子们道歉！真是我内门弟子之耻啊！你有种，坚持住，别道歉啊！别打了，别打了，不应该羞辱你们杂役弟子。
Setelah mendengarnya, ia pun pergi dan menemui tetua penjaga di tempat kultivasi. Tetua itu bernama Duan Jian yang nampaknya ia pun tertarik dengan Tan Yun yang santer terdengar telah membunuh seorang murid jenius yang bernama Li Jian. Namun meski begitu Tan Yun tak menghiraukannya dan malah ia pun meminta pada Duan Jian untuk memasuki tempat kultivasi kelas menengah. Awalnya Duan Jian menolaknya, namun setelah Tan Yun membayarnya ia pun akhirnya setuju. Dan Tan Yun pun pergi untuk menuju ke tempat kultivasi. Singkat cerita ia pun sampai namun kini dihadapkan dengan seorang murid yang kembali memprovokasinya. Mereka pun terus berdebat sampai akhirnya terjadi sebuah pertarungan. 你唐云不会死了吧？ Yang bahkan pertikaian ini meningkat menjadi pertarungan hidup dan mati. 口出狂言，你可敢一战？ Dan pertarungan sesungguhnya akhirnya terjadi. Semua orang nampak antusias tak terkecuali Wende yang kini tak sengaja melihat pertarungan itu. Serangan demi serangan terus dilancarkan, teknik demi teknik terus dikeluarkan. Yeling dengan kekuatan angin dan Tan Yun dengan formasi pedang. 哇！ Awalnya semua orang mengira bahwa pertarungan akan berjalan lama. Namun tanpa diduga Tan Yun mendominasi pertarungan itu dengan formasi pedangnya. Pertama serangan emas, kedua serangan kayu dan ketiga serangan api. 金之绝杀，地破云霄！这怎么可能？我之禁锢，火之毁灭。 Terlihat itu Yeling tak menyangka bahwa sebenarnya Tan Yun bukanlah pria lemah, melainkan dia adalah praktisi jenius. Lagi-lagi setelah serangan sebelumnya dapat dipatahkan, kali ini Tan Yun mengeluarkan serta mengajarkan Yeling tentang teknik atribut angin. 风雷之力，你见过吗？这是。 Teknik ini bahkan sampai-sampai menggetarkan area di sana hingga membuat Yeling akhirnya sadar bahwa ternyata kekuatan yang dimilikinya saat ini memang mustahil untuk melawan Tan Yun. Dengan itu kebenaran berita tentang Tan Yun akhirnya terbuka, yakni Tan Yun bukanlah sampah melainkan dia seorang jenius yang sangat kuat. Setelah mengetahui perbedaan kekuatannya ia pun menyerah, namun sebelum itu Tan Yun menanyakan mengenai dalang di balik penyerangan ini yang ternyata itu adalah Duan Jian. Setelah kedua pertanyaan terjawab, Yeling jelas tak ada pilihan lain selain melakukan bunuh diri karena ia tahu bahwa kekuatan Tan Yun memanglah tak bisa diukur dengan akal sehat. 快看，剑阵破了！ Semua orang yang melihat kejadian ini tentu merasa tak percaya. Tak terkecuali tetua Duan, kali ini ia menjadi sangat kagum hingga dirinya siap untuk mengangkat Tan Yun menjadi muridnya. Duan Jian yang berada di sana juga nampak kaget. Dan dengan ini posisi kekuatan Tan Yun telah merangsek hingga ke 150 daftar terkuat. Setelah masalah teratasi, kali ini Tan Yun bergegas masuk ke dalam ruang kultivasi. Di sisi lain, tetua Duan terlihat sangat antusias. Ia berencana meminta pada tetua Sen untuk menyerahkan Tan Yun kepadanya. Awalnya tetua Sen kebingungan dengan sikap temannya itu. Namun setelah mendengar penjelasannya ia pun akhirnya terkejut. Tapi untuk mengangkat Tan Yun menjadi murid inti ternyata diperlukan sebuah kesepakatan antara guru dan ketua gerbang divisi obat. Karena diketahui jiwa janin Tan Yun merupakan jiwa sampah yang sampai kapanpun berlatih maka tak akan pernah menjadi kuat. Namun seketika tetua Sen pun kembali terkejut setelah tetua Duan mengungkapkan bahwa Tan Yun ternyata memiliki jiwa emas yang dilihat samar oleh tetua Duan. Dengan begitu tetua Duan pun kekeh untuk meminta Sen Subing menyerahkan Tan Yun kepada dirinya. Di sisi lain di tempat Luwu tentu menjadi murka dikala mendengar kematian muridnya yang lagi-lagi dilakukan Tan Yun. Dengan kemarahannya ia pun memerintahkan Duan Jian untuk segera membunuh Tan Yun. Di sisi lain kembali diperlihatkan tetua Sen dan tetua Duan kali ini menemui Sen Subing. Ya, mereka meminta persetujuan mengenai pengangkatan Tan Yun untuk menjadi muridnya.
Awalnya Sen Subing menolaknya karena di samping Tan Yun memiliki jiwa sampah, Tan Yun juga selalu membantai para murid jenius di gerbang pilnya. Tapi seketika pandangan meremehkan Sen Subing itu menjadi berbalik dikala mengetahui mengenai jiwa janin Tan Yun yang bukanlah sampah melainkan itu adalah jiwa emas yang sangat hebat. Tetua Duan juga mengira bahwa selama ini semua tetua telah gagal untuk mendeteksi jiwa janin Tan Yun yang sesungguhnya. Setelah mendengar hal itu, Sen Subing pun setuju dan menyerahkan Tan Yun untuk berlatih bersama Wende. Dan dengan itu mereka pun pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain di tempat ruang kultivasi, terlihat Tan Yun tengah berlatih untuk menyerap semua api yang telah didapatkan. Tan Yun saat ini mencoba meningkatkan api Hongmeng menjadi tingkat 2. Dan tak lama api Hongmeng tingkat 2 akhirnya terbentuk. Setelah itu Tan Yun membuat sebuah jimat semua atribut. Ia berpikir jimat ini mampu untuk menumbangkan praktisi ranah penyempurnaan tingkat 3 yang tak terkecuali Duan Jian yang siap dibantainya. Waktu demi waktu terus berlalu sampai akhirnya Tan Yun pun sukses membuat sebuah jimat yang sangat menakutkan. Setelah itu ia pun keluar dari ruangan kultivasi dan dilanjutkan untuk kembali ke divisi pil obat. Akan tetapi di perjalanan Tan Yun diikuti oleh praktisi bertopeng. Yang tiada lain tiada bukan itu adalah Duan Jian yang telah Tan Yun sadari. Tanpa banyak cincong, Tan Yun mengeluarkan jimat yang seketika membuat si Duan itu menjadi membeku. Dan hanya dengan satu jentikan tangan, Duan Jian itu pun menjadi tak berkutik. Tan Yun terlihat tak membunuhnya karena ia ingin tahu mengenai dalang yang memerintahkannya, yakni seperti biasa. Itu adalah Luwu. Setelah mengetahui semuanya tanpa ragu Tan Yun menebasnya. Akan tetapi lagi-lagi di sana masih ada cecunguk yang tengah mengintip Tan Yun. Tentu semua orang menjadi ketakutan dan memilih kabur dari tempat tersebut. Tapi karena ini adalah Tan Yun guys, tentu tak baik jika menyisakan para musuhnya. Dengan secepat kilat satu persatu praktisi akhirnya dikalahkan. Seperti biasa Tan Yun menyisakan satu orang untuk diinterogasi. Yang ternyata di balik perintah mereka itu adalah tetua divisi gerbang suci yang berniat membunuh Tan Yun. Setelah pekerjaan bersih-bersih selesai, kali ini Tan Yun menuju ke pelelangan. Di sana ia membaca sebuah informasi mengenai Saimbara tentang penemuan bahan obat yang bersumber dari Sen Subing. Setelah melihatnya Tan Yun nampaknya merasa senang karena ia memiliki sebuah rencana untuk membantu Sen Subing. Di sana ia pun masuk hingga diantar ke sebuah ruangan di pelelangan. Tapi sebelum itu Tan Yun menanyakan dan berniat membeli sebuah artefak napas dingin yang bisa menyembunyikan aura seseorang. Dengan senang hati pelayan pelelangan menampilkan dua artefak yang dibutuhkan Tan Yun. Di sana Tan Yun memilih artefak dengan harga 1 juta batu, yakni kain napas dingin kura-kura. Yang ternyata setelah dipakai jubah ini mampu mengubah Tan Yun menjadi tampilan yang sangat berbeda. Yang dengan ini penyamaran pun dimulai dan bersiap untuk bertemu Sen Subing. Pertama ia pun meminta ruangan paling mahal yang ada di pelelangan. Kedua Tan Yun meminta bertemu dengan manajer pelelangan. Ya, setelah bertemu, Tan Yun langsung ke intinya yakni ia berniat menyelesaikan 4 tugas pertama di pelelangan. Yang tiada lain itu adalah kebutuhan bahan obat dari Sen Subing. Setelah mendengarnya, sang manajer kemudian melaporkan kepada tetua yang merupakan ketua pelelangan bahwa di saat ini telah hadir seorang yang siap menyelesaikan 4 tugas dari Sen Subing. Mendengar itu Tetua D menjadi sangat terkejut karena dalam waktu singkat 4 bahan obat yang tersisa akhirnya ditemukan. Dengan cepat Tetua D memerintahkan sang manajer untuk memberitahu pada Sen Subing. Mendengar berita ini jelas Sen Subing langsung bergerak untuk pergi ke pelelangan. 天降喜讯！皇府圣行的王志士专程过来，拍卖开始前前往皇府圣行。 Singkat cerita, Sen Subing bertemu dengan sosok Tan Yun. Tak banyak basa-basi, ia pun langsung ke intinya, yakni sebuah pertukaran antara bahan obat dengan sebuah batu roh. Namun lagi-lagi Sen Subing menjadi marah setelah mengetahui bahwa pria itu yang tidak mempunyai obat yang diinginkannya. 全身神经时常剧痛，以你如今虚弱的身子，熬不过7日。
Tapi ia pun menjadi kaget di saat melihat mengenai pria itu yang menjelaskan akan penyakit yang dideritanya. Sen Subing yang awalnya marah, kali ini ia pun mendengarkan tentang penjelasan pria itu yang ternyata Tan Yun mengatakan mengenai pembuatan pil kebangkitan jiwa yang tidak hanya dengan satu cara, yang salah satunya mengenai penggantian bahan obat untuk membuatnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Sen Subing menjadi melongo. Namun meski begitu ia masih tak percaya dan mencoba mengetesnya dengan mengeluarkan sebuah pil untuk dijelaskan. Dengan sekejap Tan Yun menjelaskan dengan detail tentang sebuah pil yang itu adalah pil awet muda. Bahkan selain nama pilnya, Tan Yun juga menjelaskan tentang pemurniannya. Setelah mengetahui keilmuan pria ini, sontak Sen Subing percaya yang bahkan ia berniat untuk menjadi muridnya. 求前辈收素兵为徒。 Awalnya Tan Yun menolaknya karena teringat dengan sebuah pengkhianatan. Namun ia pun akhirnya setuju setelah Sen Subing menyetujui ketiga syaratnya itu. Setelah kesepakatan murid dan guru terjadi, di sana mereka pun bertukar batu roh dengan resep pil kebangkitan jiwa. Setelah selesai mereka pun berpisah dan pelelangan pun akhirnya dimulai. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time. And seperti biasa, salam para jagoan.